Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, di dunia ini tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Setiap rumput yang tumbuh, setiap tetes embun yang jatuh, semuanya memiliki tujuan, hikmah, dan manfaat bagi manusia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu karunia-Nya yang tersembunyi, yaitu rumput remason. Apa itu rumput remason? Apa asal-usulnya? Fakta unik, ciri-ciri, khasiat, manfaat, dan bagaimana pandangan Islam serta ilmu pengetahuan tentangnya. Marilah kita renungkan bersama. Apa itu rumput remason dan asal-usulnya? Rumput remason adalah tumbuhan liar yang sering ditemukan di tepi jalan, ladang, atau semak belukar. Rumput ini berasal dari kawasan tropis di Amerika Tengah dan Selatan, tetapi kini telah menyebar luas ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia. Di Indonesia, rumput ini sering dianggap gulma, padahal di balik kesederhanaannya terdapat khasiat luar biasa. Fakta unik dan ciri-ciri rumput remason. Rumput remason memiliki ciri-ciri khas berupa daun berbentuk bulat telur yang sedikit berbulu dengan aroma khas saat diremas. Bunganya kecil berwarna ungu kebiruan yang seringkali menarik perhatian serangga. Uniknya, rumput ini tumbuh subur tanpa memerlukan perawatan khusus, mencerminkan kebesaran Allah yang memberikan rezeki tanpa batas bagi semua makhluknya. Khasiat dan manfaat rumput remason. Secara tradisional, rumput remason telah digunakan untuk mengobati luka. Daunnya memiliki sifat antiseptik dan mampu mempercepat penyembuhan luka. 2. Bisa untuk menurunkan demam. Rebusan daunnya sering digunakan sebagai obat penurun panas. Yang ketiga, mengatasi peradangan. Kandungan senyawa antiinflamasi membantu meredakan bengkak dan nyeri. Yang keempat, meredakan gangguan pencernaan. Infus atau rebusan rumput ini dapat membantu melancarkan sistem pencernaan. Cara mengonsumsi dan efek samping. Untuk memanfaatkan khasiatnya, rumput remason biasanya direbus dan airnya diminum sebagai ramuan herbal. Namun penggunaannya perlu berhati-hati. Konsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek samping seperti mual atau gangguan pencernaan. Dalam Islam, Rasulullah SAW mengajarkan prinsip keseimbangan dan tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam mengonsumsi obat herbal. Apa tujuan Allah menciptakan rumput remason untuk kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 13. Rumput remason adalah salah satu bukti nyata dari ayat ini. Allah menciptakannya bukan hanya untuk memperindah alam, tetapi juga sebagai obat dan rahmat bagi umat manusia. Tugas kita adalah menggunakannya dengan bijak dan penuh syukur. Apa pandangan ilmu pengetahuan dan Islam? Dalam ilmu pengetahuan, rumput remason telah diteliti memiliki senyawa aktif seperti flavonoid dan tanin yang berkontribusi pada efek penyembuhannya. Sementara itu, Islam mengajarkan kita untuk menjadikan tumbuhan sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka akan sembuh dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim.
Bagaimana cara mensyukuri karunia ini? Mensyukuri karunia Allah atas keberadaan rumput termason dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Menggunakannya dengan bijak, tidak menyia-nyiakan atau merusaknya tanpa alasan. 2. Berbagi ilmu, memberitahukan kepada orang lain manfaatnya agar lebih banyak yang terbantu. 3. Berdoa dan bersyukur, mengakui bahwa semua manfaat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Saudaraku, rumput termason mengajarkan kita tentang kesederhanaan yang penuh manfaat. Ia tumbuh tanpa pamrih, memberi manfaat tanpa meminta. Semoga kita dapat mengambil hikmah darinya, tidak hanya untuk kesehatan jasmani, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu menjaga dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, sekecil apapun itu, karena di setiap ciptaannya terdapat tanda kebesarannya yang tak terhingga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.